Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia kelas 4 bab 8 halaman 195 sampai 204. Silakan disimak ya. Buka halaman 195, Bahasa Indonesia kelas 4 ya. Membaca, perhatikan teks di bawah ini. Judulnya Suatu Hari. Terlihat di dalam gambar ada 5 pasien yang sedang antri sepertinya ya, mau berobat gitu, dan mereka melakukan percakapan. Periksalah apakah balon ucapan sudah sesuai dengan orang yang mengucapkannya. Adakah balon ucapan yang tidak mengarah kepada orang yang tepat? Pasangkanlah balon ucapan dengan orang yang tepat. Salin tabel di bawah ini ke buku tulis kalian dan lengkapilah. Jelaskan alasan kalian menyimpulkan demikian. Balon ucapan, tokoh, dan alasan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 196, berdiskusi. Diskusikan isi teks suatu hari bersama-sama. Buatlah 5 kelompok, beri nama setiap kelompok dengan nama anak pada teks suatu hari. Diskusikan di dalam kelompok kalian, jelaskan apa yang membuat kalian berpendapat demikian. Setelah itu presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok kalian. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, ini ada penjelasan mengenai fakta dan opini. Ini ada kelompok asik, kelompok Riri, Dio, Chandra, dan Adit. Lanjut halaman 197. Membaca, bacalah kedua teks di bawah ini dengan cermat. Salah sepatu. Pulang sekolah, Dimas mencari sepatu bolanya. Dia diajak teman-temannya main futsal. Syukurlah sepatu itu masih pas. Dia pun bergegas menuju ke lapangan futsal. Dim, kok kamu pakai sepatu bola? Kita kan mau main futsal, tanya Raka heran. Memang apa bedanya, sama-sama main bola kan? Sahut Dimas sambil berlari meninggalkan Raka. Prit, permainan pun dimulai. Dimas sangat bersemangat mengejar bola. Namun saat Dimas berusaha merebut bola, aduh, teriak Dimas. Lanjut halaman 198. Semua anak berhenti bermain. Ayo kubantu kamu berdiri, kata Raka. Aduh, susah, Dimas mengerang. Kaki Dimas terkilir, sepatu bola yang dipakainya tidak cocok digunakan untuk lapangan futsal. Untuk sementara Dimas harus beristirahat, dia tak boleh berdiri apalagi bermain bola. Cerita oleh Dian Kristiani. Teks 2, pertolongan pertama untuk kaki terkilir. Tahukah kalian salah satu penyebab kaki terkilir adalah penggunaan sepatu olahraga yang tidak tepat? Dimas memakai sepatu bola untuk bermain futsal, padahal sepatu bola didesain dengan tonjolan-tonjolan di bawahnya. Tonjolan atau paku ini berguna agar sepatu mencengkram permukaan rumput dan tanah. Saat dipakai di lapangan futsal yang permukaannya keras, paku-paku itu malah menyebabkan sepatu mudah terkilir. Kaki Dimas pun terkilir atau disebut juga kesleo.
Lanjut halaman 199. Lalu apa yang harus dilakukan jika kaki kalian terkilir di pergelangan kaki seperti Dimas? Kalian dapat melakukan metode RICE berikut. Ini penjelasannya. Nares itu istirahat kaki yang sakit paling tidak selama 48 jam. Ice, tempelkan kantung es pada bagian yang terkilir selama 20 menit, 4-8 kali per hari. Selanjutnya dikompres atau tekanan bebat dengan perban elastis agar mengurangi pergerakan dan supaya kaki tidak bengkak. Nah, itu sudah jelas ya, ada gambarnya, jadi bisa seperti itu. Selanjutnya elevat atau tinggikan, angkat kaki 15-20 cm dari permukaan dada. Cara ini juga dapat diterapkan pada keadaan terkilir di bagian tubuh lainnya. Menirukan dan melakukan, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang, tetapkan satu orang menjadi pasien, praktekkan langkah-langkah RICE pada pasien tersebut. Kalian boleh bergantian melakukannya. Catatan, kalian tidak harus menyediakan bahan dan perlengkapan yang persis sama dengan yang ada di gambar. Gunakan yang ada saja karena ini hanya latihan. Lanjut halaman 200. Contoh perban elastis dapat diganti kain. Es batu dapat diganti air bersih. Bantal untuk meninggikan bagian yang terkilir dapat diganti dengan tas atau jaket yang digulung. Bawahnya menulis cerita. Nah, kalian diminta untuk menulis cerita saat kalian atau keluarga kalian sakit gitu ya. Terus sesudah ditulis, kalian lakukan swasunting atau memeriksa dan memperbaiki tulisan itu, atau disebut juga dengan mengedit atau menyunting. Nah, alternatif contoh untuk ceritanya bisa seperti ini ya, atau kalian bisa kembangkan sendiri. Lanjut halaman 201, buatlah daftar periksa berikut ini. Nomor 1, pemeriksaannya apa dan hasilnya bagaimana. Ini ada soalnya sampai 8. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Dengan menulis cerita berdasarkan gambar, kalian berlatih membuat tulisan dengan urutan kronologis menggunakan kata penghubung antar kalimat. Lanjut halaman 202. Jurnal membaca. Bacalah buku cerita bertema kesehatan. Judul-judul yang dapat kalian baca antara lain Nilam si Tabib karya Rizky Ramda dan Elia Elviana, Ira Tidak Takut karya Dina Tuasuun dan Dewi Mindasari. Selanjutnya cerita Corona karya Wati Idea dan Lulu Nailulfar. Jika kalian tidak bisa mendapatkan buku-buku di atas, kalian boleh membaca buku lain bertema kesehatan atau buku bertema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya sebelum masuk sekolah, sepulang sekolah, atau saat di rumah. Isilah jurnal membaca kalian dengan format seperti di bawah ini. Lanjut halaman 203. Nah, ini adalah jurnal membaca, bisa kalian isi ya. Alternatif jawabannya misalnya seperti ini. Misalnya judul buku atau tulisan yang dibaca itu cerita si Corona.
Lanjut bawahnya, ini anak-anak sedang membaca di perpustakaan dan ada tulisan harap tenang. Refleksi, kalian sudah menyelesaikan bab 8. Ini berarti kalian sudah menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4. Luar biasa. Coba kita periksa apa saja yang sudah kalian pelajari pada bab 8 ini. Berilah tanda centang sesuai dengan pengalaman kalian. Ada pengalaman saya sudah bisa, masih perlu belajar. Tinggal kalian checklist, pilih yang mana yang sesuai dengan kalian. Misalnya membaca dengan intonasi yang sesuai. Seandainya sudah bisa, boleh kalian kasih tanda checklist. Bawahnya, ayo hidup sehat. Usaha yang sudah kalian lakukan misalnya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.